Marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha dengan membaca Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jadi hari ini tanggal 14 April 2021, hari Rabu di PAT VDH Taman Sari. Kita melanjutkan kelas Abhidhamma Sanggaha, pertemuan yang ke-15. Ya, seperti biasa ya, cuma pertemuan yang sebelumnya kita lupa ya, prosedur awal yaitu apa? Kita mengulang yang universal, 7 universal. Apa 7 universal itu? Phassa, Vedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Ciwitindriya, Manasikara. Phassa itu apa? Kontak. Terus Vedana, perasaan, sanya, persepsi, cetana, kehendak. Terus ekagata, kemanunggalan, boleh, fokus boleh. Dulu Bante terjemahin apa? Fokus atau kemanunggalan batin. Ya. Terus yang keenam apa? Ciwitindriya, apa itu? Daya hidup, ya, daya hidupnya si batin. Terus manasikara, ya. Nah, manasikara apa? Perhatian. Nah, udah gitu kan, kita juga sudah belajar namanya pakinaka atau serba-serbi. Ada berapa? 6, apa 6 itu? Witaka, wicara, adhimokkha, wirya, piti, canda. Witaka apa? Aplikasi pikiran ya, atau perhatian awal boleh. Wicara, pikiran penerus ya. Terus adhimokkha, penentu ya, penentu. Keyakinan nanti kita campur aduk sama saddha ya. Adhimokkha penentu ya, dia yang membuat keputusan ya. Terus wirya, semangat atau usaha atau energi ya. Piti, apa? Kegiuran ya. Terus canda, keinginan atau hasrat ya. Nah, yang pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Moha ya. Nah, moha itu apa? Delusi atau kebodohan batin ya. Terus kita sudah belajar lagi ahirika, apa itu? Tidak malu ya. Terus anotapa apa? Tidak takut ya. Tidak khawatir, tidak takut berbuat salah. Nah, jadi yang 7 yang di awal ya, phassa vedana sampai manasikara itu disebut sebagai sabha citta sadharana. Sadharana. Nah, itu maksudnya dia berasosiasi. Dia bisa berasosiasi dengan
semua cita. Jadi semua cita pasti ada 7 ini. 7 bentukan batin ini, 7 cetasika ini. Kalau tidak ada 7 ini, ya, cita pun tidak bisa muncul, tidak bisa mengambil objek. Ya. Nah, oleh sebab itu minimal ya di dalam satu momen kesadaran itu harus ada. Jadi total ada berapa fenomena batin? Minimal 8 ya. Satunya cita. Ya, cetasikanya ada 7. Nah, ini biasanya di momen apa? Kesadaran 5 indera, ya. Cakhu winyana, ya. Sota winyana, gana, jiwa, kaya, ya. 5 kesadaran indera ini ya, dia yang paling lemah di antara semua cita. Ya, dia hanya memiliki total 8 nama kanda, ya, atau nama dhamma. Nah, hari ini kita masuk ke udhaca. Nah, kemarin Ahirika itu tidak malu karena apa? Tidak menghormati siapa? Diri sendiri. Contohnya apa? Seperti apa? Seperti menantu, ya. Dia harus membawa kualitas diri dia sendiri, ya. Dia mempertimbangkan kualitas dirinya seperti saya statusnya apa, ya. Dari kasta apa, terus usia, ya, itu pertimbangannya, usia. Nanti juga tingkat pendidikan, ya. Nah, karena pertimbangan kualitas batin sendiri, dia lalu jadi malu. Atau kalau dia tidak pertimbangkan, dia tidak tahu malu. Nah, kalau anotapa apa? Nah, karena apa dia muncul? Tidak menghormati pihak lain, ya. Tidak peduli. Ya. Orang mau ngomong apa, saya tetap lakukan, ya. Mau masuk penjara juga saya tetap lakukan, gitu ya. Jadi dia tidak ada kekhawatiran, tidak takut berbuat jahat. Nah, itu anatapa. Nah, jadi hari ini kita masuk ke udhacang. Bante terjemahin sebagai kegelisahan. Cirinya itu tidak tenang, ya. Seperti air dicambuk, ya, dicambuk angin. Ya, maksudnya bukan dicambuk, ya, metafora, maksudnya kalau ketiup angin, air itu gimana? Dia beriak gitu, ya. Jadi dia tidak hening, tidak tenang begitu, dia beriak. Nah, oleh sebab itu adalah ciri dari kegelisahan. Nah, dijelaskan katanya dia ini berlawanan sama siapa? Ekagata. Sama siapa? Ekagata. Ekagata tugasnya apa? Fokus. Jadi dia itu seperti apa penjelasannya? Seperti air. Ya. Seperti air, misalnya kalau di dalam obat-obatan, ya, ada bubuk ini, ada bubuk itu, ya. Nah, tapi harus ada apa yang menjadi pengeratnya, ya. Oh, Sally sudah datang. Ada faktor pengeratnya, ya. Nah, itu binding agent. Nah, itu ekagata itu seperti itu. Ya, jadi ekagata dia menyatukan semua fenomena batin, ya, cita dan cetasika yang berasosiasi dengannya itu agar bisa melaksanakan fungsinya masing-masing ke objek. Nah, itu ekagata. Jadi dia ngumpulin gitu, ya. Nah, kalau udhacang itu beda. Jadi meskipun ya di setiap cita itu pasti berasosiasi dengan ekagata, ya, karena dia termasuk apa? 7 yang universal.
Nah, jadi setiap cita pasti ada ekagata. Loh, tapi kalau udhaca cita, ada cita apa namanya? Dia di grup apa? Moha, ya. Di grup moha. Moha ada berapa cita? 2, 1 yang berasosiasi dengan udhaca, kegelisahan. Yang satu, yang berasosiasi dengan wicikica, ya, keraguan. Nah, jadi moha cita, si udhaca ini ya, yang termasuk di dalam yang berasosiasi dengan moha cita ya. Nah, dia juga kan mengambil objek berarti. Juga pasti ada ekagata dong, ya enggak? Nah, tapi katanya dia berlawanan. Nah, jadi dijelaskan bahwa ya pada saat moha cita atau udhaca ini ya muncul, si ekagata ini hanya cuma sekedar perannya gitu ya, untuk bisa mengambil objek aja. Hanya bisa mengambil objek aja. Tapi nggak bisa tuh mengambil objek seperti cita-cita yang lain, seperti dosa gitu ya, seperti lobha. Misalnya dia mau ini ya, dia bisa fokus ya. Jadi nanti kalau kita belajar tentang padhana ya, di jhana pacaya. Jadi jhana itu nggak cuma kusala aja jhana, akusala jhana juga ada. Ya. Nah, bingung. Jadi karena apa? Di dalam padhana itu tergantung cetasikanya. Ya. Nah, jadi waktu itu waktu si udhaca ngambil objek, dia bisa ngambil objek. Tapi dia nggak bisa ngambil objek itu seperti misalnya loba cita mengambil objek, seperti dosa cita mengambil objek. Dia kuat ngambil objek itu. Ya, kalau si loba dia melekat ke objek, kalau dosa dia benci. Meskipun dia benci, tapi dia fokus dengan kuat. Ya, jadi dia bisa melaksanakan kebenciannya. Ya. Nah, kalau udhaca ini enggak gitu, jadi gelisah. Jadi ngambil objek iya, dia tahu objek iya, tapi enggak bisa sekuat cita-cita yang lain. Gitu, ya. Nah, begitu juga wicikica. Ya, jadi nature, sifat alami dari moha cita itu ya, dia nggak bisa ngambil objek itu secara sangat jelas seperti cita-cita yang lain, gitu ya. Wicikica juga dia ragu objek, dia meragukan objek. Ya. Jadi objek dia ambil, tapi dia meragukan objek. Jadi antara mau dan nggak mau ngambil objek begitu. Ya. Jadinya batinnya enggak setenang atau fokus cita yang lain. Nah, fungsinya apa? Ketidakmantapan, tidak mantap, ya. Tidak kokoh. Seperti apa? Sebuah bendera yang ditiup angin. Ya, bendera ditiup angin kayak gimana sih? Ya, flapper, ya. Selalu bergerak gitu ya. Nah, seperti itu. Manifestasi, ya, sebagai kekacauan, seperti abu yang terbang karena dilempar batu atau tertumbuk batu gitu ya. Nah, jadi dia kacau, terbang kemana-mana. Nah, pada saat yogi melihat si udhaca, dia merasakan fenomena ini. Seperti kacau, batinnya itu bergoyang gitu ya, bergejolak. Nah, terus penyebab terdekatnya apa? Perhatian tidak bijak pada ketenangan batin. Ya. Iya, jadi ada 2 cara biasanya. Itu apakah kita mengingat kegelisahan yang lampau, ya berarti itu objeknya lampau. Tapi kita juga perlu ngambil objek present ya. Jadi waktu latih vipassana, objeknya apa? Past, present, future, ya, dekat, jauh, ya, hina, mulia gitu ya. Jadi semuanya kita perlu ambil. Nah, tapi karena waktu itu biasanya keluar dari basis konsentrasinya. Yang paling kuat biasanya apa? Rata-rata
yang disarankan adalah jana 4, karena paling konsentrasi. Nah, keluar dari jana 4, dia ngambil objek tertentu. Nah, waktu ngambil objek tertentu itu, ya dia berusaha memunculkan kegelisahan. Ya, sebagaimana misalnya memunculkan dosa. Jadi pada saat merenungkan misalnya warna dari rupa kalapa, nah warnanya itu meskipun terlihat misalnya cemerlang, ya, cakupasada, ya, dia kan translucent. Nah nanti tetap kayak berusaha memunculkan saya benci ini, ya, misalnya cakupasada jelek gitu, kayak gitu ya. Nah, kayak membohongin diri sendiri. Nah lihat muncul nggak dosa cita. Nah kayak gitu, baru direnungkan, oh dosa itu seperti ini, dilihat gitu. Nah sama, loba juga seperti itu, oh saya mau punya ini, kayak gitu. Atau wah, cakupasada saya bagus gitu ya, itu mana muncul, jadi loba mana. Ya, atau cakupasada saya permanen, jadi muncul loba didi. Jadi kita berusaha memunculkan jenis-jenis cita tersebut. Nah termasuk juga udaca gitu ya. Jadi antara mau dan nggak mau melihat objek. Nah tapi biasanya sukar, yogi rata-rata kesulitan untuk menghasilkan ya, mengkondisikan misalnya udaca. Terus juga misalnya kayak di tahapan wipasana lanjut, nah dia akan sulit memunculkan apa? Wicikica, keraguan. Ya. Jadi apakah ini cakupasada? Padahal jelas-jelas ngambil cakupasada gitu kan ya. Jadinya meditator itu biasanya kesulitan. Nah, biasanya kita arahkan untuk kalau gitu ngelihat yang sudah lewat, yang objek lampau atau sebagai konsep gitu ambil. Nama bisa near present ya, nearest present ya. Nggak bisa pada saat itu juga. Karena apa? Misalnya kita mau ngambil dosa cita, ya. Nah, atau udaca misalnya. Jadi pada saat udaca muncul, terus pada saat kita melihat udaca, kita menganalisa udaca itu nggak bisa di momen yang sama, ya. Nah, nearest present, ya, kayak gitu. Jadi di momen sekarang yang ada di Anatta Lakkana Sutta, ya kita harus melihat momen sekarang itu adalah yang paling dekat, ya, bukan yang betul-betul sekarang gitu. Karena cita nggak bisa mengambil objek dua berbarengan. Nah, jadi katanya selayaknya dianggap sebagai gangguan dari cita. Gangguan dari cita. Nah, itu tidak sulit ya dipahami. Kemudian lobha. Nah, lobha sebagaimana yang sudah banyak kita ketahui, kita terjemahkan keserakahan. Cirinya adalah mencengkram objek, ya, seperti perangkap burung. Ya. Nah, kalau yang kita ketahui mungkin perangkap burung. Tapi kalau di Atthakatha dijelasinnya seperti perangkap monyet, makatakuta. Ya. Jadi perangkap monyet. Nah, perangkap monyet itu gimana? Jadi mungkin kalian pernah baca di Dhammapada atau di Jataka gitu ya. Bagaimana tangkap monyet? Di ini ya, apa? Katanya di kotak atau di tempurung kelapa seperti itu, sesuatu yang keras gitu ya. Nah, di dalamnya ditaruh makanan yang wangi dan lain sebagainya gitu ya. Terus dilubangin. Lubangnya itu ya tangan monyet itu waktu dia begini masukin ya, waktu enggak digenggam jadi ya. Nah, waktu dia melepas tangannya gitu bisa masuk, tapi kalau dia genggam tangannya nggak bisa keluar gitu. Nah, jadi lubangnya itu cukup kecil gitu ya, tangannya bisa masuk, tapi waktu tangannya menggenggam nggak bisa keluar. Nah, jadi waktu tangannya masuk dia bisa ambil barang di dalam, tapi waktu dia mau keluar nggak bisa, gitu ya. Nah, itu cara tangkap monyet. Tapi ini nggak berhubungan sama yang di sini ya. Nah, di sini ini jelasin tentang ini. Seperti pohon, misalnya pinus begini. Berarti nggak tahu pohon pinus ini lengket nggak ya? Damarnya lengket nggak? Getahnya lengket?
Nah katanya ya sejenis pohon seperti ini, dia itu getahnya lengket. Nah kalau dia udah ngumpul di satu tempat gitu ya, jadi kayak gundukan begitu jadinya. Kalau di sini kan semua orang ngumpulin gitu ya, jadi nggak pernah netes ke bawah ya. Nah kalau di zaman dulu mungkin nggak ada yang ngumpulin, jadi netes ke bawah gitu, jadi satu buah gundukan. Nah monyet itu tertarik gitu, sesuatu yang seperti ini. Jadi waktu dia meraih itu, tangannya satu lengket. Nah terus dia mau lepasin tangan kanannya yang lengket itu dengan tangan kiri. Jadi di tangan kirinya juga ikut lengket. Jadi begitu juga dia mau lepasin dua tangannya, dia pakai kaki. Kakinya juga lengket. Nanti mulutnya juga lengket gitu ya. Nah jadi semuanya itu lengket. Pakai badannya juga nanti lengket juga. Nah ini adalah kepala, mulut, kedua tangan dan kedua kaki sama badannya itu adalah seperti 6 indera. Ya. Nah, yang lengket ini adalah seperti lobha. Jadi lobha itu dia manifestasinya tidak menyerah. Ya, pokoknya tidak melepas. Terus fungsinya apa? Lengket ya. Seperti daging yang ditaruh di atas wajan panas katanya ya. Bukan wajan teflon ya. Kalau wajan teflon sudah nggak lengket lagi. Jadi ini wajan panas, wajan biasa ya. Nah, lengket seperti daging. Terus manifestasinya sebagai tidak menyerah, tidak melepas, seperti noda yang diakibatkan oleh tinta yang bercampur dengan minyak. Pernah nggak? Misalnya kayak oli begitu. Ya. Warnanya hitam, terus campur sama minyak. Kalau kena baju, ya, kalau kena kain, lengket, susah bersihin, ya, susah lepas. Nah seperti itu katanya. Terus penyebab terdekatnya. Melihat kenikmatan pada hal-hal yang mengarah pada belenggu. Nah, jadi ini sebetulnya sanya wipalasa ya. Di Mahasatipatthana Sutta ya dijelaskan soal wipalasa. Ada 12 wipalasa ya. Salah satunya sanya wipalasa itu gimana? Misalnya orang yang jalan di depan kita naik mobil gitu ya, orang lempar tali ke pinggir jalan. Kita dari jauh lihat, oh itu ular gitu. Nah, jadi tapi waktu kita deketin, kita baru tahu, oh ternyata itu tali. Nah, itu disebut sebagai wipalasa. Ya, itu persepsi yang bias. Salah persepsi, ya, kata orang. Nah, jadi sebetulnya dunia ini ya, semuanya hal-hal yang semua yang terkondisi, yang memiliki sebab, ya. Nah, itu semuanya adalah anicca. Nah, semuanya dukkha, semuanya anatta, dan semuanya karena dia anicca, dukkha, dan anatta, maka dia asubha, ya, tidak menarik, sesuatu yang muak, gitu. Nah, tapi kalau dengan sanya wipalasa, dia akan menutupi fenomena ini. Jadi itu sebabnya kita melihat sesuatu itu indah, menyenangkan, bahkan kita menganggap diri kita seperti ada atta, ada diri, ada jiwa gitu ya. Nah itu karena apa? Wipalasa ini, ya, salah persepsi. Nah, jadi si lobha ini ya penyebab terdekatnya apa? Karena salah itu, melihat segala sesuatu itu menyenangkan, ya sukha. Padahal dukkha. Terus melihat yang asubha, harusnya asubha kita lihat sebagai subha, indah. Jadi kita melekat. Kalau kita lihat sebagai asubha, melekat enggak? Enggak ya. Nah itu karena melihat kenikmatan atau melihat kesenangan, ya, kebahagiaan pada hal-hal yang mengarah pada belenggu. Sesuatu yang bisa menyebabkan belenggu. Dia anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Nah dari semua ini, katanya itu seperti sungai gitu. Air sungai itu
dia akan menyeret, ya, menyeret makhluk ke dalam air. Nah, itu perumpamannya, yaitu seperti lobha ini menyeret makhluk-makhluk itu terus berada di dalam samsara, gitu, nggak bisa keluar. Jadi terseret, terus ujung-ujungnya kemana kalau air sungai? Ke laut. Nah, kalau makhluk ujung-ujungnya diseret sama lobha kemana? Samsara, gitu, nggak bisa keluar dari air. Ya. Nah, makanya di Abhidhamma ada istilah papanca. Papanca itu sesuatu yang membuat sesuatu menjadi selalu tumbuh berkembang, semakin banyak, semakin panjang gitu. Nah, itu papanca itu ada 3, yaitu lobha, mana, didi. Ya, lobha, mana, didi. Ya. Nah, itu 3 hal ini ya yang bikin makhluk itu nggak bisa lepas dari samsara. Jadi makanya selalu berkepanjangan, berkelanjutan di dalam samsara. Makanya disebut sebagai papanca. Ya. Kalau bahasa Inggris mungkin proliferate, ya, proliferate. Jadi selalu bikin ruwet, bikin makin berkepanjangan, berkelanjutan, bertambah banyak gitu ya. Nah, itu adalah lobha. Lalu lobha juga ingin. Canda juga ingin. Ya, kemarin kita sempat belajar canda, ya. Canda hasrat. Lobha itu serakah. Nah, bedanya apa? Kalau canda itu nggak lengket katanya. Kalau lobha itu lengket. Jadi hanya hasrat aja. Misalnya apa? Hari ini pengen ke sana gitu ya. Tapi kalau nggak pergi juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu canda. Tapi kalau nggak pergi tuh nggak bisa, kayaknya gelisah gitu. Pengen pergi, kalau belum pergi tuh belum senang, ya, belum puas. Nah, itu baru lobha. Ya. Jadi hanya sekedar hasrat itu canda. Kalau nggak bisa nggak pergi, ya, nggak bisa nggak dapat, itu lobha. Ya. Tapi bukan berarti canda itu selalu lebih lemah dari lobha, ya. Keinginan itu lebih lemah dari lobha. Jadi karena nanti di Padhana ada canda dipati, ya. Canda yang paling mendominasi di antara semua fenomena batin yang muncul pada saat itu. Ya, misalnya apa? Waktu meditasi, ya, berusaha ingin mencapai, gitu ya. Nah, tapi yang paling dominan adalah keinginan yang besar. Nah, waktu itu ya, karena keinginannya adalah dhamma, ya, nah itu kita nggak bilang lobha, kita bilang canda. Candanya besar. Gitu. Nah, tapi ada juga misalnya kayak bodhisatta. Ada 3 jenis bodhisatta ya, 3 jenis Buddha oleh sebab itu jadi, yaitu Panyadhika, Saddhadhika, Wiryadhika ya. Jadi sama Buddha yang memprioritaskan apa? Panya setiap kali mengumpulkan parami. Nah, beliau yang paling cepat di antara 3 jenis bodhisatta ini, beliau yang paling cepat mengumpulkan parami. Nah, ada juga saddha. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya canda, jadi canda dia yang prioritaskan. Canda yang paling dominan di antara semua cetasika. Bukan wirya, ya bukan cita, bukan panya, tapi keinginannya yang kuat. Gitu. Ada orang yang wiryanya kuat kalau mencapai sesuatu itu. Tapi misalnya panyanya bisa lemah, tapi wiryanya kuat. Nah, seperti itu. Nah, di situ waktu itu ya canda lebih kuat daripada lobha, ya. Bisa ya. Karena canda dia bisa di kusala, bisa akusala juga.
Jadi kalau misalnya waktu mengambil objek, ya, anapananimita misalnya ya, nah canda itu hanya ingin untuk pegang objek. Nah, ya, tapi waktu anapananimita nggak bisa loba pula ya. Misalnya apa? Makanan nih, ya, mau makan pizza. Jadi hasrat itu dia cuma mau ngambil objek ini aja, mau rasain objek. Nah, tapi loba yang bikin biar nggak lepas gitu. Saling mengkondisikan berarti ya, saling bekerja sama untuk menjalankan ya niatnya yaitu melekat, gitu, mendapatkan objek. Terus yang kelima, micaditi, ya, atau diti. Jadi diti ada dua ya, ada yang micaditi, ada yang sama diti. Ya. Nah tapi sama diti itu kita biasanya cetasikanya adalah panya. Ya. Nah kalau micaditi kita sebut cetasikanya sebagai diti saja. Ya. Sebetulnya arti diti adalah pandangan. Nah mica itu salah, ya, micaditi jadi pandangan salah gitu ya. Nah micaditi kita terjemahin sebagai pandangan salah. Cirinya adalah penafsiran yang tidak bijak katanya. Jadi kalau pandangan salah muncul, yaitu seperti yang tadi, ya, anicca dia pikir nicca. Terus dukkha dia pikir sukha, seperti itu ya. Dia kebalikan dari panya. Ya. Terus fungsi mempertimbangkan dengan salah. Fungsinya mempertimbangkan dengan salah. Manifestasinya adalah penafsiran yang salah. Penyebab terdekatnya keinginan untuk melihat atau keinginan untuk tidak melihat atau bertemu dengan para Arya dan lain-lain. Ya. Nah, karena apa? Kalau kita berkumpul atau berasosiasi, berteman, berguru dengan Arya ya atau orang-orang yang bijaksana ya, mereka bisa mengajarkan kita dhamma, mengajarkan kita kusala gitu ya. Mengajarkan kita berpandangan benar, misalnya tentang kama, ya, tentang bahwa segala sesuatunya anicca, dukkha, anatta. Nah, itu karena kalyanamita atau berteman dengan orang bijaksana atau Arya. Nah, tapi si micaditi ini ya karena tidak mau ya. Jadi penyebab terdekatnya apa? Tidak ingin ya, keinginan untuk tidak melihat atau bertemu dengan Arya. Karena tidak mau atau enggan bertemu dengan orang-orang bijaksana ya, jadinya pandangannya salah, bisa salah. Ya. Bisa berasumsi sendiri. Nah, selayaknya dianggap sebagai yang paling tercela di antara semuanya. Kenapa yang paling tercela? Di kebenaran mulia yang keempat, apa itu? Jalan mulia berunsur 8 ya. Yang nomor 1 apa? Pandangan benar ya, samadhi. Kenapa samadhi duluan? Sebetulnya kalau Buddha selalu mengajarkan apa? Latihan itu bertahap, ya enggak? Sila, samadhi, panya. Ya. Tapi samadhi udah mulai dari panya. Ya. Sama sangkapa juga panya. Terus nanti baru sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ya. Ucapan benar, tindakan benar, mata pencarian benar, itu baru sila. Jadi panya dulu baru sila. Nah, kenapa gitu? Nah, samadhi ini penting sekali. Karena kalau kita punya pandangan benar ya, maka kita berpikir benar, berucap benar, perbuatan kita pun benar.
Kalau kita nggak tahu tentang hukum karma, kita nggak tahu bahwa ada 31 alam. Kita pikir kita tinggal sendiri. Terus kalau kita berbuat baik atau buruk, ya udah habis hidup ini hilang, nggak ada lagi hidup lagi. Nah, tapi kenyataannya apa? Ada manusia yang jadi hewan, ada manusia yang jadi hantu, ada manusia yang jadi dewa. Nah, karena munculnya Buddha ya, maka Buddha mengajarkan makhluk-makhluk bahwa ada 31 alam. Dan kenapa satu makhluk bisa pindah ke alam yang lainnya? Itu karena hukum karma, gitu ya. Jadi ya benar ya. Jadi pandangan benar duniawi itu misalnya ya yang kita dengar, ya, terus yang kita baca, yang kita pahami setelah belajar gitu ya ajaran Buddha. Nah itu adalah pandangan benar duniawi. Tapi pada saat kita merealisasi, ya, nah khususnya merealisasi tingkat-tingkat kesucian waktu itu pandangan benarnya adi duniawi. Nah sebetulnya ya jalan mulia berunsur 8 yang asli itu adalah pada saat kita mencapai kesucian. Ya. Nah, pada saat kita mencapai kesucian, misalnya Sotapati Magga, Sotapati Phala. Pada saat itu, jalan mulia berunsur 8 ini muncul bersamaan di satu momen, pikiran. Jadi waktu itu muncul bersamaan dengan Sotapati Magga Citta atau Sotapati Phala Citta. Ya. Nah itu sebetulnya jalan mulia berunsur 8 yang adi duniawi, yang asli. Nah tapi selama kita berusaha untuk mencapai tingkat kesucian, ya, kita menjalankan sila, terus bermeditasi, punya jhana, berwipasana, nah itu semua adalah duniawi. Nah itu dari awal kita karena bergaul sama Kalyanamitta, ya orang bijaksana, kita belajar cara meditasi, cara mencapai nibbana, cara menjalankan sila, cara bermeditasi, punya samadhi. Nah setelah itu kita aplikasikan, setelah punya samadhi kayak kemarin Banti sudah bilang ya, seperti apa? Punya mobil tapi belum ada peta, belum tahu arahnya, mau diapakan mobil ini, mau digunakan untuk apa gitu ya. Ya jadi punya samadhi juga harus berdasarkan samadhi kita menganalisa. Ya, Buddha bilang apa? Di satu hari Buddha jalan di hutan, terus banyak sangga ikut Buddha di belakang. Ya, terus Buddha berhenti, terus Buddha berbalik ngambil dedaunan yang jatuh di tanah. Di dalam genggaman Buddha angkat bilang ke sangga, sangga mana yang lebih banyak, daun di dalam genggaman saya atau daun di seluruh hutan. Terus para biku bilang, ya nggak bisa dibandingin, daun di dalam hutan begitu banyak, ya, yang di genggaman Buddha hanya sedikit. Nah, terus Buddha bilang, ya sama seperti itu ya. Sebagaimana di genggaman saya ini daun cuma sedikit. Dengan begitu juga saya memberi dhamma yang sedikit ini ke kalian. Sedangkan yang Buddha ketahui dengan sabanyutanyananya itu adalah seperti daun di seluruh hutan. Jadi beliau tahu banyak sekali hal, tapi enggak semuanya beliau kasih kita, Buddha kasih kita, enggak. Nah kenapa para biku Buddha bilang? Karena yang ini yang menuju ke kesucian. Menuju ke pembebasan samsara. Yang lainnya itu enggak. Nah jadi di luar sana ada ilmu hitam, ilmu putih, ilmu biru, dan lain-lainnya. Nah itu Buddha ajarin kita enggak?
Enggak. Tapi Buddha juga mengakui bahwa itu ada. Ya, ilmu-ilmu seperti itu ada. Dan Buddha bukannya nggak tahu, Buddha juga tahu. Tapi Buddha nggak ajarin kita karena nggak bermanfaat untuk ke nibbana. Nah jadi waktu kita harus tahu apa yang harus kita lihat jadinya dengan samadhi itu. Nggak perlu kita lihat semua dengan samadhi. Ya, seperti kalau kita punya mobil, kita mau kemana nih? Mau ke Bogor, ke Taman Sari, atau mau ke Bali. Ya. Nah kita harus tahu tujuannya, baru kita bisa sampai ke tujuan. Nah tapi kalau kita cuma mau punya mobil saja, nggak tahu mau kemana. Jadi kita biasanya mau ke Taman Sari, nanti sampainya ke Cilegon. Ya, misalnya begitu. Jadi salah. Dan nanti pikirnya apa? Cilegon itu Taman Sari. Nah itu sebabnya ya di zaman dulu meskipun para pertapa itu punya konsentrasi, sakti, ya, tapi mereka melihat sesuatu mereka kira nibbana. Terus mengaku bahwa sudah arahat. Ya, seperti apa? Nigantana Thaputa, Ajita Kesakambata. Ya. Nah itu semua jadi karena mereka sesuatu hal mereka kira itu sudah nibbana. Ya, jadi mereka mengakunya sudah arahat. Seperti itu. Nah itu karena apa? Micaditi. Ya. Nah samaditi itu oleh sebab itu ya, pada saat kita dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa makhluk ini karena melakukan kejahatan lahir di hewan, sebagai hantu, di neraka. Karena melakukan kebaikan ada makhluk yang lahir ke alam dewa, ada yang jadi Brahma. Ya. Nah oleh sebab itu kita apa? Jadi karena pertama kan percaya dulu, ya, terus jadi takut kan, takut berbuat salah, takut jadi apa? Jadi hewan, takut lahir di neraka. Maunya apa? Lahir di alam yang baik. Jadi manusia lagi kah? Jadi dewa kah? Jadi Brahma kah? Nah, lalu oleh sebab itu ya Buddha mengajarkan samadhi di awal. Ya. Samadhi itu apa? Kalau kita analisa ya samadhi itu Buddha bilang apa yang disebut dengan samadhi ya. Kita baca di buku Parita kita apa? 4 kebenaran mulia yang disebut samadhi. Ya. Nah 4 kebenaran mulia ini apa? Yaitu duka, sumber duka, penyebab duka, ya, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Nah, penyebab duka itu kan sebetulnya paticca samuppada. Ya, di Titayatana Sutta, di Samyutta Nikaya, Buddha mengajarkan samudaya saca itu bukan tanha, tapi paticca samuppada. Ya. Nah, di banyak sutta juga Buddha ada bilang tanha, ya. Penyebab dari duka itu adalah keserakahan. Tapi sebetulnya keserakahan dari mana? Dari awija, ya, karena tidak tahu maka mau. Coba kalau tahu, nggak mau lagi. Nah, jadi benar Buddha bilang ya, penyebab penderitaan itu apa? Paticca samuppada. Nah, kalau kita di awal sudah dikasih tahu seperti itu, baru kita mengendalikan diri, ya enggak? Nah, cara berpikir kita tuh benar. Kalau misalnya orang bilang, oh enggak, kita tuh punya jiwa. Jadi pada saat kita tidur tuh ya roh kita tuh keluar. Jadi pas dia balik lagi ya kalau mukanya cemongan itu dia nggak mau masuk lagi. Gitu ya. Jadi ada yang tradisi bilang apa, waktu tidur nggak boleh dicoret-coret mukanya seperti itu ya. Nah, ada nggak? Nah, jadi itu kan micaditi. Percaya apa? Roh. Nah, kalau kita percaya itu, ya kita ikutin jalur itu. Tapi kalau kita nggak percaya, jadi pikiran kita pun benar. Kita cara berpikir pun benar. Gitu. Oh ini nggak mungkin. Ini Buddha bilang nggak, bukan begini. Ya. Terus misalnya saya hari ini menderita atau sakit. Oh ini karena dikasih si itu. Gitu ya. Nah bukan karena apa? Kamawipaka. Tapi Buddha bilang ini akibat. Jadi kalau orang bilang, oh kamu ini disantet, gitu ya. Jadi nggak mudah percaya gitu loh, karena ini ujung-ujungnya ya kamawipaka saya berbuah, gitu. Ya. Nah itu baru
samadhi. Jadi karena punya pandangan benar, dia pikirannya pun benar, cara berpikirnya benar ya. Jadi waktu cara berpikirnya benar, misalnya ya Buddha jelasin apa? Oh, sesungguhnya tubuh ini cuma nama rupa, cuma fenomena batin dan fenomena materi, nggak ada aku gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak punya samadhi, mereka apa? Menyiksa diri sendiri ya. Makanya nanti jadi depresi, jadi gangguan-gangguan mental. Itu kan percaya bahwa bisikan-bisikan itu sebagai aku. Ya. Nah, jadinya micca sangkapa ya, pandangan pikiran salah. Nah, kalau dengan pikiran salah, jadi ucapan salah, perbuatan salah, mata pencarian salah, ya. Nah, itu oleh sebabnya samadhi itu penting di awal gitu. Nah, karena samadhi itu begitu penting sebagai promotor gitu ya, yang paling awal dari semua kusala. Nah, begitu juga micca ditti menjadi yang paling tercela di antara semuanya. Ya. Oke. Sekarang kita ke mano. Namanya niyata micca ditti. Niyata itu kayak permanen ya. Dia selalu bisa juga diterjemahinnya. Jadi fix gitu ya. Kadang mereka terjemahin sebagai fix. Jadi kayak apa? Jadi dia tuh pandangan salahnya tuh sangat kuat. Khususnya apa? Sampai dia meninggal, dia masih memegang kuat pandangan salah itu. Nah, yang seperti itu yang bikin ke neraka. Tapi kalau misalnya masih punya pandangan bahwa berbuat baik akan berhasil baik, punya manfaat yang baik, berbuat jahat nanti ada akibat yang jahat, nah itu nggak begitu fix ya pandangan salahnya. Jadi dia masih melakukan kusala gitu. Mano ya atau mana yang kita ketahui itu adalah kesombongan ya. Bante terjemahin sebagai kesombongan. Sebetulnya Sang Buddha mengajarkan apa? Bukan tinggi hato ya. Karena Buddha menjelaskan ada 3 jenis mana ya. Seya mana, sadisa mana, sama hina mana. Seya mana ya, itu merasa diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Nggak cuma lebih tinggi, ya, tapi lebih gemuk, lebih kaya, lebih tua atau lebih muda, lebih sehat, ya, lebih pintar, dan lain-lain. Nah itu merasa lebih superior. Sadisa mana, ya, sama. Jadi merasa bahwa sama, saya sama dia itu sama, sejajar gitu, seusia, sama tampannya, atau sama jeleknya gitu ya, sama gemuknya juga bisa ya. Jadi merasa diri itu sama, kualitasnya sama orang lain, ya, sama pihak lain. Misalnya ngelihat hewan, ya, meskipun hewan itu secara strata ya, secara makhluk dia alam rendah, tapi nanti kita ada manusia yang bilang sama aja, manusia itu adalah hewan yang bersosialisasi, misalnya gitu ya. Jadi seperti itu membandingkan diri kita, enggak cuma manusia aja, sesama manusia, enggak ya. Membandingkan dengan hewan, membandingkan dengan alam-alam yang lain, makhluk-makhluk yang lain juga, itu adalah sadisa mana namanya. Itu sejenis mana. Nah terus ada hina mana. Hina mana itu menganggap diri rendah, inferior, merasa kurus, jelek, ya, bodoh, dan lain-lain. Daripada orang lain. Nah makanya kadang-kadang mana bisa diterjemahkan sebagai
membanding-bandingkan. Setiap kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, apakah lalu kita merasa inferior, superior, atau sama, itu adalah mana. Nah, mana ini ya nanti dibagi lagi. Jadi total ada 9. Bagaimana? Jadi misalnya dia sendiri sebetulnya superior kualitasnya, ya. Nah, dan dia juga menganggap dirinya superior daripada orang lain. Nah, itu satu. Tapi dia kadang juga dia superior, tapi dia kira dia itu sama. Dia itu sama orang lain. Nah, atau kadang dia superior, dia merasa dia lebih rendah dari orang lain. Nah, jadi sebetulnya pada saat dia superior, dia harusnya berpikir dia lebih superior dari orang lain. Ini pikiran benar. Pikiran benar dalam arti bukan berarti ku salah ya. Dalam arti kondisinya benar, statusnya benar gitu ya. Nah, terus ada orang yang sama. Ya, dia menyamakan dirinya betul sama orang lain, gitu ya. Tapi kadang sebetulnya sama, tapi dia merasa sebetulnya enggak sama. Orang itu lebih superior, tapi dia tetap sama gitu ya. Atau orang itu lebih inferior dari dia, dia juga bilang sama aja gitu ya. Nah, juga hina inferior. Dia sebetulnya inferior. Tapi sama yang superior, dia merasa inferior. Sama yang sama, dia tetap merasa inferior. Sama yang inferior pun, dia tetap merasa lebih inferior. Gitu ya, kayak begitu. Nah, jadi masing-masing mana, saya mana ada 3. Sadisa mana ada 3. Terus hina mana ada 3. Nah, yang benar adalah hanya yang kalau superior harusnya dia itu berpikir superior. Yang sama harusnya sama. Yang inferior harusnya dia berpikir dia inferior. Nah, 3 ini disebut yathawa, mana katanya gitu. Yathawa mana ya. Nah, yathawa mana ini hanya ya hilang oleh arahata maga. Setelah jadi arahat saja. Ya. Nah, lalu 6 yang lainnya ya, itu siapa yang remove? Sotapati maga. Ya. Jadi seorang sotapana itu tidak bisa salah persepsi. Salah persepsi dalam arti apa? Dia punya kualitas segini. Ya. Nah, lalu kalau dia tahu orang itu punya kualitas itu, ya udah dia pikir, ya udah kita sama. Gitu ya. Kalau dia superior, dia udah dia pikir dia superior. Kalau dia inferior, ya udah dia pikir dia inferior. Ya. Dia nggak bisa superior, dia merasa inferior atau sama. Enggak gitu. Ya. Yang mana usul? Ayat hawa. Ayat hawa. Nah, ayat hawa ini yang sudah pangkas, yang sudah remove ya, sudah singkirkan itu adalah siapa tadi? Sotapana ya, dengan sotapati maga. Membandingkan satu dengan yang lain ya. Iya. Belum tentu juga. Jadi waktu dia membandingkan satu orang dengan yang lainnya, bisa jadi itu cuma salah penilaian atau penilaian yang benar misalnya. Ya dia sah-sah aja menilai begitu. Tapi waktu dia membandingkan sama dirinya sendiri, itu jadi mana. Yang inferior, dia merasa lebih superior dari orang lain. Ya bisa. Tetap bisa. Ya. Jadi itu yang
merasa superior, tapi sebetulnya dia inferior. Ya. Nah, jadi cirinya adalah tinggi hati, ya, sombong. Ya. Sudah inferior tetap sombong pula. Ya. Nah, terus fungsinya membesarkan hati. Jadi membesarkan hati dalam arti apa? Elate ya. Jadi gimana sih membesarkan hati itu? Kayak memuji diri sendiri atau gimana? Jadi dia tuh kayak, enggak juga ya kalau dia merasa inferior, enggak membesarkan hati ya. Gimana? Membanggakan diri sendiri ya. Mengagungkan diri sendiri tuh, manifestasinya sebagai pengagungan diri gitu ya. Kalau yang inferior bisa kita kebalikannya. Ya, kebalikannya. Terus penyebab terdekatnya. Keserakahan yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Nah, kita sudah belajar waktu kita membahas tentang cita ya. Dia berarti grupnya siapa? Mana ini? Loba ya, loba. Nah, waktu itu loba ada berapa cita? 8 ya, ada 8. Nah, terus 8 ini yang berasosiasi sama pandangan salah ada berapa? Nah, yang tidak berasosiasi? 4. Nah, di sini keserakahan yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah katanya ya. Berarti ada 4 cita tersebut. Itu adalah penyebab terdekatnya. Nah, kenapa ya? Nah, nanti sebelum kenapa ya, kita bahas dulu. Selayaknya dianggap sebagai kegilaan. Ya, seperti orang gila yang tidak tahu siapa dirinya sendiri ya, nggak bisa membedakan lebih inferior atau superior. Tapi sebetulnya apa? Bagaimanapun kita membandingkan diri kita ya, apakah kita merasa lebih tinggi daripada orang lain atau lebih rendah daripada orang lain, setiap kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu aku salah cita muncul. Nah, jadi seharusnya bagaimana? Ya seharusnya itu kita hanya merenungkan apa? Masing-masing punya karma. Masing-masing hanya sebab akibat. Dia berhasil ya karena dia berjuang. Kalau di kehidupan sekarang nggak kelihatan perjuangannya, di kehidupan sebelumnya dia sudah berjuang gitu ya. Makanya ada yang latih jana cepat dapat nimitta, latih samatha ya, cepat konsentrasinya. Nah, tapi sama-sama duduk. Saya masih serabutan. Nah, dia sudah punya nimitta. Nah, baru mulai duduk ya. Nah, dia sudah ikut retret berapa kali, ya. Kita berapa kali. Terus di kehidupan lampaunya ternyata apa? Pertapa. Nanti ternyata Brahma. Ya. Mana bisa? Kita dari mana? Manusia. Ya. Nah, jadi nggak bisa membandingkan. Ya. Masing-masing itu punya sebab akibat. Nah, kita kenapa nggak berhasil? Ya karena itu sebab akibat. Karena sebabnya mungkin nggak ada, atau mungkin sebabnya ada, tapi karena kita juga misalnya pernah merendahkan jana, kita pernah ngatain orang, ya punya pandangan salah, ya, ngatain orang yang berlatih jana, atau kita punya pandangan salah, ini latihan yang salah, terus kita ajarin orang itu latihan yang salah, gitu ya. Nah itu akan jadi penghambat kita pada saat kita melatih samatha. Ya. Lebih cepat kemana? Oh, ya. Jadi pada saat kita melakukan kebajikan, ya, itu kan kita mengembangkan kualitas-kualitas batin. Ya, tergantung kebajikannya apa. Misalnya kalau berdana, berarti kita mengembangkan alobha. Ya. Terus misalnya waktu berdana juga bukannya nggak berusaha. Nah, bukannya juga nggak ada kebijaksanaan. Misalnya apa? Harusnya saya berdana yang orang butuh. Orang ini butuh apa ya, kayak gitu ya. Atau cara dananya gimana gitu ya, biar semuanya itu bagus dan lancar. Misalnya seperti itu. Jadi setiap kali kita melakukan kebajikan, ada kualitas-kualitas batin yang kita kembangkan. Nah,
Kualitas-kualitas yang kita kembangkan ini ya, itu jadi apa? Kebiasaan ya. Jadi kebiasaan. Nah jadi kualitas batin kita itu nggak sama orang yang nggak melakukan kebajikan. Jadi setelah misalnya kita itu pandai mempertimbangkan segala sesuatu, nah itu panya kan. Nah terus nanti wirya, kita itu nggak malas melakukan kebajikan, ya, selalu semangat. Terus canda, keinginan kita tuh bagus, baik gitu ya. Nah ini ya, kalau kita mau channel ya, kita mau arahkan kualitas-kualitas batin ini untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Nah itu misalnya ya, misalnya Bante itu orang bukan sekolahan, ya. Nah terus kalau kita mau belajar satu ilmu gitu ya, misalnya bahasa Myanmar, gitu ya, itu akan sulit karena apa? Diri sendiri itu nggak ada dasarnya, dasar pendidikannya tuh nggak ada gitu. Cara belajar pun nggak tahu. Terus mau belajar Myanmar misalnya apa? Pakai bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris pun nggak tahu gitu. Nah jadi itu akan berat. Gitu. Kita harus belajar dulu bahasa Inggris, nanti baru bahasa Myanmar kayak gitu. Nah tapi beda sama orang yang sebetulnya sudah belajar. Yang dia belajarin bukan bahasa Myanmar, tapi dia sudah tahu cara belajar, dia tahu ilmu-ilmu yang bisa membantu dia lebih cepat menangkap pelajaran. Nah waktu dia belajar bahasa Myanmar, siapa yang lebih cepat? Orang yang sudah punya dasar ya enggak? Nah meskipun yang dipelajarin berbeda, ya, meskipun pencapaiannya berbeda, yang tadinya cuma kusala, nah sekarang misalnya mungkin mau jana, mau vipassana gitu ya, tapi kualitas batinnya, modalnya tuh sudah ada. Jadi waktu kita mengarahkan energi kita, kualitas batin itu bisa, karena kita sudah terbiasa dengan itu. Nah enggak sesulit. Nah tapi misalnya Bante sudah belajar Myanmar, nah terus ada kelas sudah lama nggak belajar. Nanti pas belajar Myanmar lagi, Bante akan lebih cepat dari orang lain yang belum pernah belajar Myanmar. Meskipun dia ada misalnya landasan pendidikannya. Nah, Bante lebih cepat. Nah, misalnya semakin lama Bante tidak belajar Myanmar, berarti jedahnya semakin jauh. Nah, itu akan semakin sulit juga Bante belajar Myanmar gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak ada ruginya ya melakukan kebajikan itu ya. Iya, seperti menabung. Ya. Nah, keserakahan yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah ya. Jadi Bante ingin menjelaskan, habis itu kita bubar ya. Dia kenapa nggak bisa muncul sama pandangan salah? Ya. Nah, dikatakan ya, dijelaskan bahwa pandangan salah itu ya sama si mana, dithi sama mana ya, itu objeknya sama. Objeknya apa? 5 khanda ya, misalnya 5 khanda. Nah, kalau si dithi dia menganggap 5 khanda ini sebagai diri, sebagai jiwa, sebagai roh gitu ya, sebagai sebuah entitas kalau dithi ya. Nah itu makanya diterjemahkan pandangan salah akan aku. Ya. Nah aku di sini adalah sebuah entitas ya, sebuah diri. Nah kalau si mana ya, dia juga melihat 5 khanda, tapi dia melihatnya sebagai apa? Saya. 5 khanda ini saya. Gitu ya. Atau 5 khanda ini itu dia. Agak berbeda ya. Bisa bedain? Jadi si dithi menganggap 5 khanda ini sebagai sebuah entitas, sebuah roh gitu. Jiwa. Ya. Nah, kalau si mana menganggap 5 khanda ini sebagai saya, dia, mereka. Ya, makanya kalau dithi ya menganggap bahwa ini roh, sebuah entitas, sebuah kesatuan gitu ya. Nah, itu Sotapati sudah buang pada saat seorang Sotapanna mencapai Sotapati ya. Nah, tapi Sotapanna
masih menganggap 5 khanda ini ya sebagai diri. Jadi misalnya seperti waktu kita lihat ke kaca, ya. Nah, kaca itu menampilkan siapa? Orang lain kah? Diri sendiri kah? Diri sendiri. Nah, si mana ini ya, dia tuh salah mengira yang kaca itu adalah dirinya. Sama. Jadi, kadang ya di dalam waktu kita berbisnis, misalnya, waktu kita berbisnis. Jadi, waktu kita punya target lah ya misalnya. Kadang kalau targetnya sama, kita bisa jadi teman. Tapi kadang targetnya sama, kita bisa jadi musuh. Ya enggak? Setuju? Kalau setuju baru kita bisa jalan. Ya, misalnya ada minyak bumi. Oh, kita maunya buat kita doang dong. Ya enggak? Kita mau jadi bisnis kita. Kalau bisa kita mau ambil semua, kita yang jualan. Pokoknya semua minyak bumi itu dari saya. Saya ini ininya apa namanya? Pemasok utama tunggal gitu ya. Nah itu udah aman kan. Nah tapi kalau ada orang lain yang mau minyak bumi juga, ya targetnya sama, jadi musuh nggak? Jadi musuh gitu. Nah misalnya kalau kita mau biar Buddha Sasana berlangsung lama, ya kita sama-sama mau gitu. Yang ini juga mengusahakan, yang itu juga mengusahakan. Nah dengan seperti itu apa? Kita bukan musuh, kita apa? Teman. Nah jadi kadang objeknya itu sama, bisa jadi musuh. Kadang objeknya sama, bisa jadi teman. Nah ditthi sama mana, objeknya sama, tapi mereka musuhan. Ya, musuhan. Oleh sebab itu ya, karena mereka semua grupnya adalah lobha, ya, selalu munculnya karena lobha. Jadi ditthi itu ya melekat ke pandangan yang menganggap bahwa 5 khanda itu, 5 agregat sebagai diri, sebagai sebuah entitas, ya, sebagai jiwa. Nah si mana dia juga melekat apa? Menganggap bahwa pancakhanda atau 5 agregat itu sebagai saya. Nah ya, dua-duanya sama-sama melekat, ya, karena akarnya apa? Lobha, ya. Nah, tapi sifat nature-nya itu karena musuhan, ya. Targetnya sama, objeknya sama, tapi musuhan. Cara pandangnya berbeda, ya. Nah, jadinya mereka itu katanya seperti singa jantan di dalam satu gua nggak boleh bareng, gitu ya. Tapi sebetulnya singa tinggal di gua nggak? Nah, intinya singa jantan di satu teritori lah ya. Itu nggak bisa dua ekor itu nggak bisa bareng ya. Katanya begitu. Nah jadi waktu loba ditthi muncul, jadi ditthi muncul, mana nggak bisa muncul. Oleh sebab itu penyebab terdekat di sini adalah keserakahan yang tidak berasosiasi dengan ditthi. Ya. Nah, itu. Nah, jadi sudah lewat ya. Sampai mana dulu? Kebetulan juga terjemahannya tinggalan di bawah. Jadi waktu juga sudah lewat. Kita tutup. Ada pertanyaan? Oke. Jadi kita tutup pelimpahan jasa. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sa pacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi te sabe me samang punya bhagang labhantu sadhu sadhu sadhu.